Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kita kembali lagi dalam acara program Gemar. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 April 2026, ada pesan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang terambil dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dalam hal ini kita tekankan mengenai masalah hikmat. Ya. Hikmat tentunya hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita pelajari arti daripada hikmat itu sendiri, itu adalah takut akan Tuhan. Nah, untuk kita bisa takut dengan Tuhan, kita harus punya kebijaksanaan. Sehingga hikmat itu selain hikmat dari Tuhan itu selain takut akan Tuhan, hikmat itu juga bisa diartikan dengan suatu kebijaksanaan. Kita tahu bahwa kita dalam menjalani suatu kehidupan ini tidak terlepas dengan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apabila kita menghadapi suatu masalah, kita harus punya hikmat akal budi. Kita harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Anak Tuhan pasti tidak luput dari permasalahan dalam kehidupannya. Orang di luar pada Tuhan juga sama, tidak luput dari semua banyak permasalahan. Tetapi apa bedanya anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan dalam menghadapi masalah? Kalau di dalam Tuhan, apabila kita menghadapi masalah, kita diberikan kekuatan melalui Roh Kudus, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus dengan hikmat akal budi, dengan suatu kebijaksanaan. Masalah yang kita hadapi, kita tidak gampang putus asa, kita tidak gampang menyerah, kita tidak gampang menyalahkan orang lain, dan bahkan kita tidak gampang menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa semua masalah yang kita hadapi itu Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan Roh Kudus membantu kita, memberikan kekuatan kita dengan roh yang bijaksana, hikmat akal budi, kebijaksanaan, kepandaian dalam merancangkan suatu perbuatan-perbuatan ke depan kita. Kita sebagai orang hidup, kita harus punya planning, kita harus punya rencana ke depan itu apa. Merencanakan segala sesuatu pekerjaan kita, merencanakan masa depan kita, merencanakan apabila kita menerima berkat itu bagaimana. Kalau tidak ada hikmat akal budi, waduh, kita bisa salah dalam menerima berkat, kita bisa salah dalam merancang masa depan kita, kita bisa salah langkah untuk menghadapi, menyelesaikan, mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan berpesan kepada kita, apabila kita menghadapi suatu permasalahan dalam hidup, kita berdoa sama Tuhan, minta kirimkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam mengambil sikap keputusan terhadap permasalahan kita, sehingga kita tidak salah langkah, kita tidak salah jalan, kita terus memandang Tuhan, kita yakin bahwa semua ini hanya sementara, kita yakin bahwa Tuhan akan campur tangan, kita yakin bahwa Tuhan akan berikan proses penyelesaian yang baik. Lebih baik kita menyerahkan semua permasalahan kita dalam Tuhan, daripada kita menyerahkan masalah urusan kita kepada orang-orang lain. Pada saat kita menghadapi masalah,
angkat tangan. Tuhan, saya tidak mampu menghadapi masalah ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan selesaikan. Pada hari Jumat kemarin, kita memperingati bersama-sama hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Dan pada hari ini, hari Senin, kita sudah melihat bahwa dalam kematian Tuhan ada kebangkitan. Di hari Minggu yang tadi malam kita bersama-sama rayakan hari kebangkitan Tuhan, dan pada saat ini kita diberikan kemenangan. Kita menang dari segala-galanya, bahkan kita menang lebih daripada pemenang, karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa pesan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa menghadapi semua permasalahan dengan menggunakan hikmat akal budi, dengan menggunakan kebijaksanaan kita dalam menghadapi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita, Tuhan telah bangkit, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu jangan tawar hati, kita harus tetap semangat. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Lalu pada pagi hari ini Engkau memberikan peringatan kepada kami, pesan akan firman-Mu yang sungguh sangat luar biasa, di mana kami sebagai manusia tidak luput dari segala permasalahan yang kami hadapi. Tetapi karena kasih-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami, hikmat akal budi-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan roh kebijaksanaan dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah dalam mengambil proses penyelesaian akan permasalahan hidup kami. Karena di dalam Tuhan semua masalah akan selesai. Engkau sudah mati di atas kayu salib, dan Engkau sudah bangkit pada hari ketiga, dan pagi ini Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami semua, sehingga kami tidak takut untuk menghadapi semua permasalahan yang ada di depan kami, karena kami berserta dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.